Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan khususnya para pemandu di lingkungan, selamat malam. Malam, Romo. Pada malam ini kita akan bersama-sama mendalami materi aksi puasa pembangunan yang akan menjadi gerakan seluruh umat Allah, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita berpikir secara kontekstual bahwa tema Ardas atau Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini 2023 yaitu mengenai kesejahteraan bersama. Ya, ini materi atau tema yang akan kita perdalam sepanjang tahun ini. Sedangkan tema umum aksi puasa pembangunan Keuskupan Agung Jakarta tahun ini yakni tentang peran kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi tema ini tidak lepas dari tahun kesejahteraan bersama yang sedang berjalan. Sesuai dengan arah dasar KAJ 2022 sampai dengan 2026, kesejahteraan bersama merupakan nilai kedua dari ajaran sosial Gereja Katolik yang didalami oleh umat Allah Keuskupan Agung Jakarta sepanjang tahun ini. Kesejahteraan bersama adalah tujuan umum sebuah masyarakat yang diperjuangkan oleh semua anggotanya. Dan kita adalah bagian dari warga masyarakat yang turut ambil bagian dalam usaha bersama, juga secara personal, secara pribadi, bagaimana kita bersama-sama mengusahakan atau mewujudkan kesejahteraan bersama atau kesejahteraan umum. Saya akan mengangkat kembali apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo ketika pertemuan pastoral atau tepas tahun yang lalu di Cipanas. Beliau mengatakan begini, gerakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah upaya menghadirkan tahun rahmat Tuhan, di mana segala sesuatu kembali menjadi baik adanya. Sebagaimana awal dunia Allah menciptakannya, bahkan sungguh amat baik, seperti dikatakan oleh Tuhan sendiri ya, dalam bacaan pertama kemarin pagi. Itulah penciptaan Allah bagi manusia sebagai yang sungguh amat baik. Dan Allah ingin agar manusia selalu kembali kepada hakikat ciptaan sebagai yang baik atau sungguh amat baik. Beliau juga mengatakan lebih lanjut, gerakan hendaknya dilakukan dengan melibatkan 3 pilar kehidupan bersama. Pertama, negara atau pemerintah, biasanya dalam bidang politik, lalu kemudian masyarakat bisnis, terutama di bidang perekonomian, dan masyarakat sipil, terutama dalam bidang sosial. Nah, sebagai warga sipil, kita masing-masing dan sebagai gereja dipanggil untuk terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, khususnya sepanjang tahun ini, yang mana kita bersama-sama menggeluti tema itu, tetapi juga berusaha untuk mewujudkannya. Nah, dari tema umum tadi, kita akan lihat subtema atau topik yang dibagi dalam 4 subtema atau 4 topik untuk 4 kali pertemuan.
subtema atau topik pertama untuk pertemuan pertama, yakni kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Saya mengusulkan tema ini atau subtema atau topik ini diganti menjadi peran serta kita dalam menyejahterakan keluarga dan warga sekitar. Karena 3 topik berikutnya itu berbunyi peran serta kita dalam bla 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 begitu, ya. Maka topik pertama ini beda sendiri. Maka saya usulkan dibuat sama, bunyinya peran serta kita dalam menyejahterakan keluarga dan warga sekitar. Ya, ini usul saya untuk para pemandu nanti. Topik kedua, untuk pertemuan kedua, peran serta kita dalam memperkuat perlindungan sosial. Topik ketiga, peran serta kita dalam memperluas kesempatan dan usaha mikro. Dan pertemuan keempat mengambil topik peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Ini 4 topik yang ditawarkan kepada kita untuk diperdalam bersama umat dalam setiap pertemuan atau setiap pertemuan mingguan dengan membahas 1 topik. Ya. Diusahakan demikian, 1 pertemuan 1 topik, sehingga tidak ada yang diropel. 1 pertemuan mengambil 2 topik supaya cepat selesai. Ya. Tidak dimaksudkan demikian untuk materi ini, karena masa Prapaskah itu lebih dari 4 minggu, dan kita hanya perlu pertemuan 4 minggu. Kalau mau ditambah, monggo, silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu pengantar umum untuk keseluruhan materi aksi puasa pembangunan tahun ini. Mari sekarang kita akan masuk ke pertemuan pertama yang mengambil topik peran serta kita dalam menyejahterakan keluarga dan warga sekitar. Alur pertemuan seperti ada dalam buku panduan atau yang sudah dibagikan secara online lewat PDF, ya. Jadi strukturnya semacam itu, para pemandu tinggal mengikuti, ya, bagian per bagian secara urut, materinya sudah lengkap di situ, tinggal menyampaikan dengan menyertakan hati. Artinya tidak sekadar membaca misalnya bagian doa pembuka, tetapi sungguh-sungguh semua itu disampaikan dengan melibatkan seluruh diri. Yang akan kami berdua sampaikan dalam materi ini lebih pada pokok-pokoknya, ya. Jadi detailnya itu silakan pemandu mempersiapkan diri dan menyampaikan pada waktu pertemuan mingguan. Baik, untuk pengantar sesi pertemuan pertama, saya kutipkan seruan dari para Bapak Konsili Vatikan II yang menyebutkan bahwa setiap keluarga Kristiani adalah gereja rumah tangga, atau dalam bahasa Latin disebut Ecclesia Domestica. Ecclesia itu gereja, domestika itu artinya rumah tangga. Gereja domestik atau gereja rumah tangga. Nah, seruan ini ditulis atau dimuat di Konstitusi Dogmatis tentang Gereja atau Lumen Gentium nomor 11 yang kemudian dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1656. Jadi setiap keluarga adalah gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica.
Dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga atau gereja rumah tangga, terdapat berbagai tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya, setiap keluarga pasti ingin hidup sejahtera, dan kesejahteraan itu bukan hanya dialami oleh suami dan istri atau salah satunya, kalau satunya sudah tidak ada, pasangannya sudah tidak ada, tetapi dialami oleh seluruh anggota keluarga. Kesejahteraan bersama itu sudah berangkat dari lingkup paling kecil, yakni keluarga. Namun tantangan-tantangan yang ada seringkali atau hampir selalu dijumpai oleh setiap keluarga, ya misalnya menyangkut keadaan ekonomi yang morat-marit, ya, yang tidak stabil. Mungkin ada juga yang mengalami kebangkrutan dalam usaha dan sebagainya. Bisa juga masalah sakit penyakit yang silih berganti, ya keluar masuk rumah sakit, ini juga akan mempengaruhi situasi rumah tangga atau keluarga. Pendidikan anak yang memakan banyak biaya, sementara cadangan atau investasi semakin menipis misalnya. Keluarga yang tidak harmonis, yang sering gegeran, sering bertengkar, ya, atau masalah-masalah lain, ya, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, dan sebagainya, itu semua adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, kunci untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bersama mulai dari lingkup keluarga, yakni masing-masing anggota keluarga memiliki sikap peduli, ya, memiliki kepedulian terhadap apa yang menjadi permasalahan atau persoalan atau perjuangan keluarga. Nah, bentuknya ini, masing-masing anggota keluarga mau menghadapi setiap tantangan yang ada demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Jadi masing-masing mesti terlibat, masing-masing mesti peduli apa yang menjadi perjuangan, apa yang menjadi keprihatinan bersama. Lalu caranya dengan menyertakan kekuatan atau melakukan dengan kekuatan yang dari Allah. Jadi bukan hanya mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Ini cara untuk menghadapi persoalan hidup. Tidak mengandalkan otak sendiri, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menghadapinya dengan kekuatan yang dari Allah. Seperti dialami oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung. Bukan hanya sebagian perkara, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Nah, kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga menentukan masa depan gereja dan masyarakat, karena keluarga adalah sel paling kecil, ya, yang mesti lebih dahulu mengupayakan itu, sehingga kalau sudah mulai sejahtera akan memberikan dampak bagi gereja dan masyarakat atau paling tidak warga sekitar. Dalam materi ini juga diberikan kisah bermakna. Dikisahkan tentang kehidupan Pasutri Dr. Juan Lee dan Dr. Gigi Lina Novianti. Ya. Dikisahkan dalam buku itu atau dalam materi APP itu bahwa keduanya telah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi sejak sebelum menikah. Bahkan sejak remaja mereka itu sudah mengalami kasih Tuhan sehingga mereka
mau melibatkan diri dalam beberapa bentuk pelayanan di paroki. Jadi usia remaja mereka sudah melayani di paroki. Dan ketika mereka makin dewasa, mereka semakin besar kemauan dan kemampuan mereka untuk berbagi kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kepedulian mereka terhadap sesama itu diwujudkan dalam profesi mereka sebagai dokter. Baik mengurusi pasien yang punya masalah dengan gigi maupun juga dengan pasien yang punya masalah dengan sakit penyakit lain. Menarik juga dalam kisah itu dikatakan bahwa keluarga dokter ini selalu menempatkan nilai-nilai kasih, kepedulian, dan persaudaraan dalam keluarga yang mereka bangun bersama. Jadi nilai-nilai kasih, kepedulian, dan persaudaraan itu ditanamkan disemaikan dalam keluarga. Terutama agar anak-anak dapat melihat, dapat menyaksikan, dapat mengalami, dan dapat meneladani apa yang mereka tanam dalam keluarga. Nilai-nilai kasih, kepedulian terhadap sesama, dan juga persaudaraan. Baik dalam keluarga, persaudaraan intern maupun juga persaudaraan yang menjangkau warga sekitar, orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga punya masalah, punya persoalan, punya tantangan yang ditemui dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, maupun juga dalam kehidupan sosial ketika mereka menjumpai orang lain, ya, terutama dalam kapasitas mereka sebagai dokter yang harus menjumpai banyak orang sakit, khususnya di masa pandemi yang lalu. Ya, mereka membantu warga masyarakat baik ketika kebutuhan penyediaan APD, ya, berkaitan dengan pakaian hazmat, pakaian atau alat pelindung diri yang lainnya, maupun juga berkaitan dengan tabung oksigen, terutama pada waktu pernah mengalami minggu di mana ada krisis tabung oksigen. Nah, kedua dokter ini berperan banyak dalam situasi yang semacam itu. Mereka berdua menghayati hidup dan pelayanan mereka dengan menimba inspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 30. Kata-kata dari Yohanes yang mana dia bilang, dia, Yesus, harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Nah, seruan Yohanes ini menginspirasi mereka berdua dalam setiap pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan bersama dalam keluarga maupun juga dalam perjumpaan mereka, dalam pelayanan mereka dengan warga sekitar. Dari kisah mereka, kita bisa menemukan makna yang mungkin bisa kita pelajari atau bisa menginspirasi dan meneguhkan kita bersama. Pertama, cinta kasih yang dihidupi menggerakkan setiap anggota keluarga untuk melayani. Ya, melayani pasangan hidup, melayani anak-anak dalam keluarga, bahkan juga melayani anggota keluarga dalam lingkup yang lebih besar, dan juga melayani warga sekitar. Nah, itu semua dilakukan sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka sebagai dokter. Kita punya background yang berbeda, tapi kita, apapun background kita bisa ambil bagian dalam pelayanan terhadap orang lain di luar diri kita yang dilandasi oleh kasih ini. Kedua, keluarga adalah sekolah dasar. Ini istilah saya, ya. Keluarga adalah sekolah dasar tempat disemaikannya nilai-nilai kasih, persaudaraan,
kebersamaan, berbagi perhatian dan kepedulian. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kehidupan lainnya. Tantangan hidup berkeluarga selalu ada. Kita juga selalu menjumpai atau sering menjumpai tantangan hidup dalam keluarga. Tetapi apapun tantangannya bisa dilalui bersama dan bisa dilewati jika masing-masing bersandar kepada Yesus Sang Guru yang selalu mengajarkan dan juga memberikan teladan dalam hal mengasihi, mengampuni, melayani, dan senantiasa berlaku peduli terhadap kebaikan bersama atau berlaku peduli demi kebaikan bersama. Ini yang mesti juga menggerakkan kita, ya, semangat Yesus dalam hal-hal ini. Mengasihi, mengampuni, melayani, dan berlaku peduli. Dari kisah bermakna, kita bisa berbagi pengalaman iman, ya, entah dalam bentuk narasi atau juga dalam bentuk pendalaman materi itu. Ya. Pertama, dalam kehidupan keluarga Anda, tantangan terberat apa yang sudah Anda lalui dan saat ini Anda hadapi bersama. Jadi tantangan apa yang sudah berhasil dilewati bisa diseringkan. Atau tantangan berat apa yang saat ini sedang dihadapi bisa juga diseringkan. Siapa tahu ada warga lingkungan lain yang bisa membantu, memberikan wawasan bagaimana solusi menghadapi masalah semacam itu. Kedua, apa yang sudah Anda lakukan untuk menjaga dan membantu keluarga Anda, terutama dalam menghadapi tantangan hidup? Apa yang sudah dilakukan? Mungkin sudah berhasil, mungkin belum berhasil, mungkin sedang akan berhasil, masih dalam proses, bisa juga. Tapi intinya bagaimana kita menghadapi tantangan itu di dalam bersama dan karena kekuatan yang dari Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan yang bisa dijawab dalam bentuk sharing, apa yang sudah Anda lakukan bersama keluarga dalam membantu warga sekitar? Mungkin ada tetangga yang salah satu anggotanya meninggal, atau mungkin sakit, atau mungkin ada persoalan lain yang barangkali kita bisa terlibat, bisa menyatakan kepedulian dan membantu sesuai dengan talenta atau kemampuan kita. Nah, dari kisah bermakna, dari sharing-sharing atau pendalaman dari para peserta, warga lingkungan, pemandu bisa memperdalam sharing itu dengan masuk kepada kitab suci. Ya. Maka bacaan kitab suci diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 12 sampai dengan 14. Yang dicetak biru boleh dihafalkan kalau mau, tapi kalau tidak, tidak masalah. Paulus bilang begini, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Perikop ini dalam kitab suci diberi judul manusia baru. Jadi manusia baru mesti ditandai dengan ciri-ciri ini, ya, mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, termasuk sabar seorang terhadap yang lain. Yang lain itu barangkali adalah suami, pasangan hidupnya sendiri, atau istrinya sendiri, atau anak-anaknya, atau mertuanya, atau menantunya. Ayo di ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih.
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sumber pengajaran gereja menyebutkan bahwa cinta kasih adalah jantung ajaran sosial gereja. Maka kalau kita berbicara tentang kesejahteraan bersama dalam lingkup keluarga, kenakanlah kasih mesti ada. Jika salah satu tidak mengenakan kasih, akan sangat sulit yang namanya kesejahteraan bersama dalam keluarga bisa tercipta. Baik, selanjutnya pemandu bisa memberikan peneguhan atau menambah wawasan umat yang ambil bagian dalam pertemuan itu lewat beberapa dokumen gereja Katolik berkaitan dengan ajaran sosial gereja. Ya, dokumen ini menurut saya perlu diperkenalkan supaya umat tahu, mengenal, dan akhirnya ngeh, oh ternyata gereja Katolik punya dokumen yang luar biasa yang bisa membantu umat Allah, warga gereja untuk menghayati hidup dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertama, Amanat Apostolik Familiaris Consortio. Itu dokumen dari Paus Yohanes Paulus II mengenai keluarga Kristiani dalam dunia modern. Dikatakan begini, keluarga merupakan persekutuan pribadi-pribadi, persekutuan suami dan istri, persekutuan orang tua dan anak-anak, persekutuan orang tua dan anak-anak dan sanak saudara, dan sebagainya. Maka tanpa cinta kasih, keluarga bukanlah persekutuan pribadi-pribadi. Ya, tanpa cinta kasih, keluarga bukanlah persekutuan pribadi-pribadi. Juga suami istri, kalau salah satunya tidak memiliki cinta kasih, tidak lagi persekutuan pribadi-pribadi itu mengarah kepada kesejahteraan bersama. Kalimat berikutnya itu di Amanat Apostolik Familiaris Consortio nomor 18. Dan demikian juga tanpa cinta kasih, kita tidak dapat hidup, tumbuh, dan menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi. Ini yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Tanpa cinta kasih, kita tidak dapat hidup, tumbuh, dan menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi. Ada 4 tugas umum bagi gereja. Pertama, membentuk persekutuan pribadi-pribadi, terutama dalam keluarga. Kemudian yang kedua, mengabdi kepada kehidupan, terutama berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Yang ketiga, ikut serta dalam pengembangan masyarakat. Ini keluar dari kehidupan rumah tangga. Dan yang keempat, berperan serta dalam kehidupan gereja dan misinya. Yang kedua, seruan apostolik Amoris Laetitia atau sukacita kasih dari Paus Fransiskus yang diterbitkan tahun 2016. Di artikel nomor 31, Paus Fransiskus bilang begini, kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan gereja. Jadi kuncinya ini, keluarga. Berangkat dari keluarga, mengarah kepada dunia yang lebih luas. Maka kesejahteraan keluarga menentukan, menjadi penentu bagi masa depan dunia dan gereja. Kuncinya adalah, dikatakan di artikel 57, hidup dalam kasih. Itu kuncinya. Dan bertumbuh terus-menerus dalam kasih itu. Nah, dikatakan di artikel 133. Jadi kunci kesejahteraan keluarga adalah hidup dalam kasih dan terus-menerus bertumbuh dalam kasih. Maka di artikel yang sama
133. Dalam keluarga, 3 kata perlu digunakan. Tolong, terima kasih, dan maaf. 3 kata penting. Ini dikatakan oleh Paus Fransiskus. Dalam homili pemberkatan perkawinan atau misa perkawinan, saya sering mengutip 3 kata ini. Karena ini kunci bagi suami istri yang hidup dalam perkawinan, yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya, tolong, karena setiap orang perlu pertolongan orang lain. Kita tidak bisa menyelesaikan semua hal, juga dalam urusan rumah tangga. Maka perlu anggota keluarga dilibatkan untuk menolong, membantu kita. Dan atas apresiasi, atas apa yang menjadi jasa atau yang sudah dilakukan oleh anggota keluarga, kita memberi apresiasi. Sudah dimasakkan misalnya, makasih sudah disiapkan bajunya, makasih sudah dicucikan. Atau mungkin kita melakukan kesalahan, maaf ya tadi saya tidak sengaja. Ya, 3 kata penting yang perlu untuk merawat cinta kasih demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam keluarga. Ketiga, ensiklik Fratelli Tutti, artinya semua saudara. Ini istilah bahasa Italia, Fratelli Tutti, semua saudara. Juga dari Paus Fransiskus yang diterbitkan di masa pandemi kemarin 2020. Di artikel 114, Paus Fransiskus bilang begini, keluarga juga merupakan lingkungan istimewa untuk meneruskan iman, mulai dari sikap-sikap kesalehan pertama yang sederhana, yang diajarkan para ibu kepada anak-anak mereka. Jadi para ibu disebut secara eksplisit bahwa mereka lah pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi anak-anak yang harus diimbangi, disertai, ditopang oleh sang suami. Sehingga pendidik itu bukan hanya ibu, tetapi juga bapak. Bukan hanya mama, tetapi juga papa. Sebagai orang tua, mereka menjadi pelaku utama dalam hal mendidik anak-anak, mewariskan iman itu. Keluarga yang tadi saya sebut sebagai sekolah dasar. Paus Fransiskus menegaskan bahwa semangat untuk saling menghormati dan semangat solidaritas itu dapat dihadirkan dalam keluarga dan ditanamkan sudah sejak usia dini. Yang tadi nilai-nilai kasih, kepedulian, kebersamaan, kerelaan untuk berkorban, mau saling menghormati, semangat solider, itu dapat diteruskan sejak usia dini dalam keluarga. Karena orang tua adalah penyemai yang harus mewariskan nilai-nilai iman itu. Di artikel 115 dikatakan, solidaritas ditunjukkan secara konkret dalam pelayanan yang dapat mengambil aneka bentuk dalam cara kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Pelayanan adalah sebagian besar menjaga kerapuhan orang. Melayani berarti merawat mereka yang lemah di dalam keluarga kita. Juga masyarakat kita, bangsa kita. Merawat yang rapuh, yang sakit, yang lanjut usia, agar dia atau mereka juga mengalami sejahtera dalam hidup mereka. Ini tugas dari para anggota keluarga. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah kita mendalami dan menambah wawasan dari dokumen gereja, maka kita perlu mengajak para peserta untuk membangun komitmen dan aksi nyata. Ya, pertama, ikut aktif dalam berbagai kegiatan gereja Katolik bersama keluarga, misalnya
mengikuti retret keluarga kalau ada, mengikuti seminar kalau ada, mengikuti rekoleksi yang diadakan oleh gereja Katolik, baik di parokinya sendiri atau di tingkat dekanat atau tingkat keuskupan. Terlibat dalam kegiatan gereja Katolik bersama pasangan dan anggota keluarga lainnya, seperti misalnya saat misa, terlibat dalam tugas-tugas yang bisa dilakukan, entah sebagai petugas tatib dan lain sebagainya. Bertugas sebagai tatib kelihatannya enteng, kelihatannya sepele, tetapi dari evaluasi banyak umat, nggak gampang mencari tenaga petugas tatib saat misa. Nggak gampang, nggak semua orang mau. Yang kedua, memerhatikan dan membantu anggota keluarga sendiri. Misalnya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan mertua, atau dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan adik, dengan kakak, dengan ipar, dengan mertua. Melakukan rekonsiliasi dalam keluarga. Kalau banyak atau sering terjadi konflik. Sehingga kalau konflik itu dibiarkan terus-menerus, ya namanya kesejahteraan bersama yang sulit akan tercipta karena tidak ada rekonsiliasi. Membantu keluarga besar yang mengalami kesulitan atau mungkin sedang punya gawe. Berdoa bersama dalam keluarga. Yang ketiga, memerhatikan dan membantu warga sekitar. Misalnya, turut aktif dalam kegiatan lingkungan RT atau RW. Bersama keluarga mengunjungi tetangga yang sakit atau tetangga yang sudah lanjut usia, yang anak mantunya tidak ada di situ, tinggal sendirian atau tinggal berdua atau tinggal bertiga dengan suster yang merawatnya. Atau mungkin juga bersama keluarga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungannya sendiri. Nah, ini beberapa poin yang mungkin bisa kita lakukan sebagai bentuk konkret aksi nyata, khususnya dalam masa Prapaskah nanti. Ya. Saya kira sekian dulu untuk materi pertemuan pertama. Setelah materi-materi itu diberikan, bisa dilanjutkan seperti yang sudah disiapkan di buku panduan. Para pemandu tinggal menyampaikannya sampai pada bagian terakhir dari pertemuan. Sekian dulu, waktu saya kembalikan.